wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman Bapak Ibu sekalian telah hadir di acara kami Belajar Bersama Ahli yang diselenggarakan oleh platform dan media geosains terbesar di Indonesia, yaitu GeologiNet, Dongeng Geologi, Geologipedia, dan Belajar Geologi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang rare earth element atau unsur tanah jarang. Untuk judulnya Hidden Treasure Rare Earth Element, potensi dan tantangannya di Nusantara. Oke, kenapa kami mengangkat Rare Earth Element sebagai judul pada hari ini? Karena selain sebagai manfaatnya yang sangat luas, yaitu untuk pengembangan teknologi tinggi seperti komputer, smartphone, nuklir dan sebagainya, potensi ataupun produksi RR saat ini itu masih dikuasai oleh Cina. Jadi ada tantangan tersendiri khususnya di Indonesia untuk lebih mengekspor lagi potensi-potensi ataupun tantangan-tantangan khususnya unsur tanah jarang yang ada di Indonesia. Oke, pemateri kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Engineer Insinyur Adi Maulana STMPhil. Beliau merupakan guru besar geologi Universitas Hasanuddin. Baik, saya akan membacakan CV beliau. Nama Profesor Dr. Engineer Insinyur Adi Maulana STMPhil. Pendidikan beliau S1 Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, S2 Australian National University Canberra Australia, S3 Kyushu University Fukuoka Jepang. Beliau juga menyelesaikan postdoc di Akita University dan di Münster University Jerman. Beliau juga melakukan visiting research di National Taiwan University dan di MIT Amerika Serikat. Bidang ilmu beliau yaitu petrologi dan geologi ekonomi. Posisi atau jabatan beliau sekarang merupakan guru besar bidang petrologi dan geologi ekonomi Universitas Hasanuddin. Ya, sekedar informasi juga bahwa beliau mendapatkan gelar guru besarnya bulan lalu ya Prof, bulan 3 ya Prof? Iya, bulan 3. Oh ya, di usia yang masih sangat muda, yaitu pada umur 39 tahun. Jadi mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman sekalian, khususnya geosaintis muda Indonesia, agar terus belajar dan bisa bermanfaat bagi negara. Baik, mungkin sebelumnya bisa di-share materinya, Prof? Ya, saya mau share ini, cuman ada you cannot start screen share. Maaf, Prof. Ya, silakan, Prof. Sudah muncul ya? Belum, Prof. Belum, Prof. Sorry, ini laptopnya. Oke. Share. Oh iya, udah muncul, Prof. Oke. Udah. Ya, sebelum mungkin Prof bawakan materi, saya akan menyampaikan untuk aturannya. Jadi untuk sesi materinya sekitar sejam, Prof. Lalu dilanjutkan tanya jawab 30 menit. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat, itu nama, institusi, dan pertanyaannya. Nah, nanti kami akan menyortir pertanyaan dari teman-teman, dan bagi teman-teman yang saya tunjuk agar mengaktifkan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya ke materi. Oke, Prof. Sudah siap, Prof? Ya, oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga semua dalam kondisi sehat semua ya di tengah COVID-19 ini. Untuk umat muslim saya juga ingin ucapkan
Selamat memasuki bulan Ramadan ya, yang akan insya Allah yang akan dimulai besok hari. Oke, senang sekali bisa sharing hari ini. Terima kasih untuk Cakra ya, yang untuk membuat acara ini bisa berlangsung. Saya langsung saja, tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Adi Maulana, bisa dipanggil Pak Adi saja. Sekarang ini sebagai salah satu staf pengajar dosen di Geologi Departemen Hasanuddin University di Makassar. Saya nanti akan sharing sedikit bagian dari research ongoing saya dengan beberapa saintis-saintis, terutama geologis ya, baik dari Indonesia maupun juga dari beberapa negara yang kebetulan kami berkolaborasi ya untuk kemudian mencoba meneliti ya atau mempelajari bagaimana sih sebenarnya yang namanya rare earth element REE atau unsur tanah jarang. Nah, unsur tanah jarang ini atau logam tanah jarang memang masih sangat-sangat jarang dibicarakan di Indonesia. Kenapa? Karena memang untuk menuju ke industri hulunya ya itu memang masih sangat jarang yang ada di Indonesia, sehingga umumnya kita di Indonesia masih dalam taraf mengkonsumsi ya teknologi-teknologi yang sebenarnya sangat bergantung dengan yang namanya logam tanah jarang atau unsur tanah jarang. Saya mulai dari judulnya Hidden Treasure, Rare Element, Potensi dan Tantangannya di Nusantara. Saya nanti akan mulai barangkali untuk teori-teori ringkasnya saja ya, dan hanya barangkali mengupas secara garis besar ya. Saudara-saudara nanti bisa mencoba untuk mencari di referensi-referensi yang lainnya ya, seperti di Google. Kemudian ada beberapa paper-paper yang saya kira masih free ya, yang bisa diakses. Saya mulai dari barangkali mungkin kalau ada yang lihat ini sejalan dengan kondisi kita sekarang saat ini COVID ya, COVID-19. Biasanya kalau misalnya di Fasiankes, terutama di rumah sakit, ketika seseorang sudah dikatakan positif COVID-19, salah satu yang akan diperiksa itu adalah hasil dari X-ray. Nah, X-ray ini kita lihat ya, ini salah satu penderita pneumonia ya. Nah, apa hubungannya dengan apa yang kita bicarakan saat ini? Nah, X-ray ya yang digunakan sekarang di rumah sakit ya, kemudian juga di bidang-bidang kesehatan yang lainnya, itu sangat tergantung dengan yang namanya gadolinium atau thulium. Nah, GD dengan TU ya. Ini TM, sorry. Ini merupakan salah satu dari yang namanya unsur tanah jarang. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita nggak pasokan gadolinium dan thulium ini itu tidak ada di dunia ini, tentu saja fasilitas dari rumah sakit, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya itu akan sedikit terganggu. Kemudian karena saya perhatikan ini banyak pesertanya dari kaum muda ya. Ini tentu saja messaging, kemudian WA, Facebook, sosial media yang lainnya. Nah, hubungannya dengan unsur tanah jarang apa? Mengirim pesan, sosial media, SMS itu tidak akan bisa selancar ya seperti sekarang kalau misalnya kita tidak punya unsur yang disebut dengan cerium dan erbium ya, supply. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, ya tentu saja kita tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas sosial media seperti yang ada sekarang di tangan-tangan kita semua. Demikian pula dengan banyak hal yang lainnya, nanti kita akan coba bicarakan di sini. Nah, rare element ya. Nah, kalau kita lihat memang tidak berlebihan kalau misalnya beberapa peneliti-peneliti mengatakan bahwa ini adalah energi masa depan. Energi masa depan bukan berarti dia nanti akan menggantikan peran serta daripada hidrokarbon, bukan, tetapi green energy yang kemudian akan sangat-sangat menentukan atau juga akan sangat-sangat membantu ya dalam hal pengembangan teknologi modern ya. Sebagai contoh, saya
yang saya kemukakan di sini ya, skandium ya, salah satu unsur tanah jarang, ini merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan komponen-komponen pesawat terbang, aerospace dan lain sebagainya ya. Sama dengan yttrium ya, sangat dibutuhkan dalam dunia, baik itu di dunia industri komunikasi, telekomunikasi maupun juga industri kesehatan. Kemudian lanthanum untuk baterai, yang tadi saya jelaskan gadolinium ya, kemudian terbium, erbium, thulium, yttrium sampai dengan lutetium. Hampir semua teknologi-teknologi maju ya, itu semua sangat-sangat bergantung dari ketersediaan yang namanya unsur tanah jarang. Nah, kalau kita lihat di bawah di sini ya, itu merupakan negara-negara yang merupakan produser top 10 ya, di mana sekarang kita dunia membutuhkan kurang lebih sekitar 170.000 metrik ton ya. Cina itu menguasai 120 sebanyak 70,6%, kemudian Australia, kemudian US, Myanmar, Rusia, India, Brasil, Thailand, Burundi, dan kemudian Vietnam. Ini merupakan posisi sementara yang ada sekarang. Nah, kemudian definisinya, apa sih sebenarnya unsur tanah jarang? Ya, jadi unsur tanah jarang itu adalah ya unsur-unsur kimia yang jumlahnya 17 ya, yang kalau misalnya lebih praktisnya, nanti saudara-saudara mencoba untuk melihat yang namanya tabel periodik ya. Nah, di situ ada unsur di luar dari tabel yang besar di bawah, terutama lantanida ya. Nah, bagian atas itulah yang disebut dengan unsur tanah jarang. Kalau di bagian bawahnya itu actinida namanya. Nah, yang lantanida inilah yang disebut dengan unsur tanah jarang ya. Lanthanum, cerium, prosidium, neodymium ya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini ya, ada lantanida dari nomor 57 sampai dengan 71. Inilah yang disebut dengan unsur tanah jarang. Nah, namun skandium dan yttrium ya, yang dia sebenarnya bukan lantanida, itu juga dimasukkan ke dalam golongan unsur tanah jarang karena sifatnya yang relatif sama dengan unsur lantanida ya. Nah, sehingga jumlahnya itu adalah 17. Nah, kegunaannya tadi kita sudah jelaskan dari bidang elektronik, kemudian kaca, keramik ya, kemudian juga campuran metal, kemudian yang paling penting dalam dunia green energy sekarang magnet ya, kemudian katalis ya, dan banyak yang lainnya. Bahkan juga di US kemudian China ya, itu benar-benar sangat-sangat tergantung ya dengan supply tanah jarang ini untuk industri pertahanan mereka ya. Dan inilah yang menyebabkan logam tanah jarang itu merupakan isu yang sangat-sangat sensitif sebenarnya. Tahun 2010 sampai dengan 2011 bahkan yang namanya perang dagang ya antara Amerika kemudian China, kemudian beberapa negara-negara maju yang lainnya itu tidak bisa terhindarkan akibat isu logam tanah jarang ini. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Kemudian kita juga bisa membedakan dia ya secara ilmiahnya. Kita bisa membedakan ada yang disebut dengan heavy rare earth element atau unsur tanah jarang yang berat ya, dan juga ada yang disebut dengan light rare earth element atau unsur tanah jarang yang ringan. Ini dibedakan berdasarkan nomor atom ya. Kalau kita lihat heavy rare earth element itu dari europium sampai dengan lutetium ya, mempunyai nomor atom yang lebih besar ya daripada light rare earth element dari lantanida sampai dengan samarium. Kemudian skandium dan yttrium sendiri itu banyak yang menggolongkan sebagai heavy rare earth element ya. Nah, ini nomor atomnya ya, kita tahu bersama, ini nanti saudara-saudara langsung lihat saja di periodic table ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian ini keberadaannya di kerak bumi ya. Ini juga karakteristiknya ya, konfigurasi elektronnya, kemudian berat atomnya dan lain sebagainya. Ini barangkali bisa langsung dipelajari saja ya. Nah, kemudian pada 3
dijumpai dalam bentuk logam, ya. Nah, sehingga banyak yang menyebut unsur-unsur ini sebagai logam tanah jarang, ya. Karena mereka juga umumnya bersifat sama, mempunyai karakteristik yang sama, baik dari sifat kimia dan kemudian sifat fisiknya. Pada umumnya mereka ditemukan pada daerah-daerah, ya, yang mempunyai kondisi geologi yang sama, ya. Nah, kemudian juga hal-hal yang lainnya, biasanya unsur tanah jarang ini tidak bisa ditemukan dalam unsur yang sifatnya natif, ya, native element, tetapi dia merupakan bagian, ya, bagian daripada mineral-mineral. Nah, ini tabel ini adalah mineral-mineral yang kemudian mengandung unsur tanah jarang tersebut. Nah, mineral-mineral inilah yang kemudian nanti dieksplorasi, ya, kemudian dieksploitasi, kemudian unsur tanah jarangnya itu dipisahkan, lalu kemudian itulah yang kemudian diekstraksi. Jadi kalau kita ingin mencari unsur tanah jarang, ya kita cari mineral-mineral ini, ya, seperti itu. Nah, kenapa sih sampai unsur tanah jarang? Ya mungkin di Indonesia kita tidak terlalu care, ya, kita tidak terlalu care karena memang kita bukan merupakan produsen, tetapi kita adalah konsumen, ya. Nah, tetapi bagi negara-negara yang merupakan negara-negara industri besar, ya, seperti US, kemudian Cina, ya, kemudian Jepang, beberapa negara-negara maju di Eropa, ya, mereka sangat tergantung dari yang namanya rare earth element atau logam tanah jarang ini. Nah, tetapi beberapa tahun terakhir ini itu Cina menerapkan, ya, pelarangan, ya, untuk kemudian mengekspor bahan mentah rare earth element ini. Nah, hal tersebut tentu saja akan mengganggu industri-industri di negara-negara lain yang memang sudah sangat tergantung dengan pasokan yang ada di Cina. Seperti Apple, ya, yang kita pakai sekarang ini, ya, mereka sampai di tahun 2010 mereka menurunkan produksi mereka, ya, karena Cina tidak ingin untuk memasok unsur tanah jarang ini ke Apple, ya. Laptop yang kita pakai sekarang, kemudian handphone, ya, demikian pula di Jepang, ya, produksi yang namanya mobil hybrid, ya, itu sangat bergantung dari magnet. Nah, magnet ini sebagian besar, ya, komponennya itu berasal dari unsur tanah jarang. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan dari tahun 2010 terjadi, ya, perang dagang, ya, yang kemudian menyebabkan beberapa negara-negara besar yang selama ini sangat tergantung dengan pasokan unsur tanah jarang dari Amerika ini mencoba untuk mencari sumber-sumber di negara-negara lainnya selain dari China, untuk apa? Untuk melepaskan ketergantungan, ya, daripada China. Nah, kita tadi sudah banyak membahas tentang kegunaan dari unsur tanah jarang, ya. Simpel saja, memori komputer, kemudian DVD, ya, kemudian baterai yang rechargeable, kemudian telepon kita, terutama HP, kemudian magnet, kemudian lampu-lampu dan lain sebagainya, itu sangat tergantung dari unsur tanah jarang ini, ketersediaan unsur tanah jarang ini. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa memang di negara kita masih sangat awam orang untuk berbicara tentang unsur tanah jarang ini karena kita bukan produsen. Jadi kita memang karena kita hanya konsumen, ya kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita pakai gunakan di keseharian kita itu sangat membutuhkan yang namanya unsur tanah jarang. Nanti kemudian pada saat terjadi perang dagang seperti yang tadi saya jelaskan, barulah kemudian ilmu tentang bagaimana unsur tanah jarang itu, ya, terutama para geologis, ya, kemudian para ahli metalurgi, ya, itu kemudian mencoba untuk mencari, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka miliki untuk mencari di mana sih sebenarnya keterdapatan, ya, unsur tanah jarang tersebut, ya. Kemudian ini hanya gambaran saja, ya, secara umum, ya. Paling banyak, ya, unsur tanah jarang itu digunakan sebagai katalis, ya, di industri perminyakan, kemudian juga di industri-industri kimia, ya, kemudian di industri metalurgi seperti hybrid car. Makanya
produksi hybrid car di Jepang, kemudian di beberapa negara Eropa itu sempat tersendat ya akibat tadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah China ya. Kemudian banyak lagi. Nanti saudara kalau ingin melihat lebih atau mengetahui lebih jelasnya, nanti saudara bisa googling ya bagaimana sih sebenarnya kegunaan daripada rare earth element itu. Ini hanya sebagian kecil saja ya. Jadi kalau saudara lihat di sini rare earth ya, kemudian untuk hampir semua teknologi maju umumnya pasti membutuhkan yang namanya unsur tanah jarang ini. Sehingga unsur tanah jarang juga ini sekarang dimasukkan ke dalam golongan critical metal atau logam yang sangat kritis. Apa artinya kritis? Artinya logam yang keterdapatannya itu sangat sedikit dibandingkan ya yang namanya kebutuhan akan logam tanah jarang atau unsur tanah jarang ini tentu saja nanti akan semakin tinggi ya. Magnet, kemudian elektronik ya, betul-betul yang namanya logam tanah jarang ini bisa dikatakan sebagai penyangga untuk green technology ya atau sustainable technology. Kenapa? Karena juga dia sangat-sangat berperan penting ya dalam hal clean energy ya. Seperti yang kita lihat di gambar ini ya, yang namanya logam tanah jarang itu digunakan di wind turbine, kemudian fluorescent lighting yang notabene mungkin akan lebih save energy ya, kemudian hybrid vehicle yang tidak memakai hydrocarbon again ya, dia tidak memakai bensin dan lain sebagainya ya, dan juga sebagai pengontrol polusi. Kemudian di high tech tadi kita sudah banyak membahas ya, cellphone ya, kemudian kamera, lensa kamera, kemudian mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal kemajuan teknologi di bidang kedokteran ya, dalam hal ini X-ray dan lain sebagainya. Kemudian di defense juga ini yang membuat Amerika sekarang dengan negara-negara Eropa maju yang lainnya juga sangat concern. Kenapa? Karena hampir lebih daripada 80% mereka sangat tergantung dengan keberadaan logam tanah jarang untuk mendukung ya kemajuan ya atau kemutahiran alat-alat pertahanan mereka seperti sonar, radar ya dan lain sebagainya. Ini hanya gambaran saja ya di dunia telekomunikasi, computing, mobile dan entertainment sudah tidak bisa disangsikan lagi bahwa logam tanah jarang itu sangat dibutuhkan ya di clean technology ya. Kita sekarang dalam masa transisi ya untuk kemudian masuk ke dalam green technology di mana penggunaan bensin, penggunaan hidrokarbon itu akan semakin ditekan ya. Kemudian kita akan beralih ke teknologi yang sifatnya ramah lingkungan yang notabene semuanya tergantung dengan logam tanah jarang. Di defense ya, tadi saya sudah banyak menjelaskan, kemudian di advanced communication, GPS dan lain sebagainya ya. Kemudian di health juga sendiri ya. Nah, banyak yang bertanya ke saya, kenapa dia dikatakan sebagai unsur tanah jarang ya? Kenapa dia jarang? Nah, sebenarnya keterdapatannya sendiri itu tidak jarang-jarang amat gitu loh. Artinya apa? Artinya ada beberapa bahkan sebenarnya dia mempunyai keberadaan ya atau keterdapatan yang 200 kali lebih besar daripada beberapa unsur-unsur yang lainnya seperti emas ya. Kalau kita lihat di dalam kerak bumi ya. Tetapi yang membuat dia dikatakan sebagai jarang ada rare-nya atau unsur tanah jarang karena logam-logam ini ya umumnya sangat sulit untuk kemudian dieksploitasi ya. Karena konsentrasinya itu relatif sama semua dan dia tidak membuat konsentrasi atau tidak dijumpai dalam skala yang bisa ditambang. Tidak seperti emas, walaupun dia secara rata-rata di kerak bumi atau di batuan-batuan penyusun bumi dia sangat rendah, tetapi di beberapa kondisi tertentu ya, terutama yang hidrotermal ya, kondisi geologi tertentu, emas itu nanti akan menjadi sebuah deposit atau akan terkumpul sehingga pada saat dia ditambang itu nanti akan bernilai ekonomis. Nah, kalau unsur tanah jarang ini ya dulunya dia tidak pernah ditemukan endapannya atau dia tidak pernah ditemukan depositnya yang bernilai ekonomis sehingga
itulah yang menyebabkan kenapa unsur tanah jarang ini disebut sebagai jarang, ya. Nah, tetapi semakin ke sini dengan kemajuan teknologi, kemudian juga kemajuan aplikasi bidang geologi, pertambangan dan lain sebagainya, akhirnya kita menemukan ada beberapa daerah-daerah atau ada beberapa kondisi geologi-geologi tertentu yang kemudian bisa membuat ya unsur tanah jarang ini kemudian terkonsentrasi dan kemudian bisa diekstrak ya atau bisa dieksploitasi dengan nilai ekonomis ya. Sama juga sebenarnya mereka juga lebih banyak ya dibanding dengan krom, nikel ya, kemudian molybdenum, tin, tungsten dan lead ya. Tetapi sekali lagi keberadaannya mereka yaitu sangat sulit ya, sangat jarang sekali ditemukan dalam sebuah konsentrasi yang bisa diekstraksi atau bisa dieksploitasi dengan nilai ekonomis ya, tidak sama dengan logam-logam yang lainnya. Itulah yang menyebabkan kalau misalnya ada yang bertanya kenapa sih disebut sebagai unsur tanah jarang ya. Pada umumnya unsur tanah jarang ini dijumpai di 3 mineral ya, ada yang namanya monasit, kemudian badsnaesite ya, kemudian cyanotite. Ini dulu semenjak sampai dengan tahun-tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an ya, semua kebutuhan unsur tanah jarang itu umumnya diambil dari 3 mineral yang ada ini ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit overview tentang industri yang ada. Tadi kita sudah banyak membahas bahwa China itu mengontrol lebih daripada 90% REE di dunia ini. Ya. Kemudian tadi juga saya sudah mengatakan bahwa Desember 2010, ya, 2010 itu bahkan negara Cina sempat untuk mengumumkan pengurangan ekspor kuotanya sebesar 11%. Nah, inilah yang kemudian memicu adanya perang dagang ya, bahkan sampai ke World Trade Organization ya, terutama negara-negara yang sangat bergantung dari pasukan-pasukan Cina ini. Nah, berangkat dari tahun 2010 inilah beberapa negara yang lainnya memutuskan untuk melakukan intensifikasi ya, eksplorasi pencarian REE ya atau rare earth element itu di daerah atau di negara-negara yang lainnya. Ini kalau kita lihat supply and demand ya itu masih sangat besar sekali. Kita lihat ini yang biru ini merupakan supply yang dikontrol oleh negara Cina ya. Kemudian yang hijau ini rest of the world supply ya dari negara-negara yang lainnya, sementara yang ungu ya ini adalah total demand ya. Kita lihat ini dari tahun ke tahun tentu saja demand-nya ya itu akan sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa umumnya masyarakat itu punya HP lebih dari satu ya, punya laptop lebih dari satu. Bisa dikalikan saja berapa miliar penduduk dunia ini ya yang mempunyai HP, yang mempunyai laptop. Nah, itu tentu saja kebutuhannya itu nanti akan semakin ke depannya akan semakin besar. Nah, tentu akan sangat penting ya untuk menjaga supply and demand sehingga tidak ada yang kemudian bisa memonopoli komoditas ini. Ini untuk short term-nya sendiri ya. Kita lihat ini yang diagram sebelah kiri ya. Dia sudah digolongkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang sangat kritis ya, dysprosium, niobium, terbium, yttrium, europium dan indium ya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kemudian untuk 5 sampai 15 tahun ke depan ya, ini juga komposisinya sudah agak sedikit berubah. Nah, ini kenapa? Karena ini diharapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini nanti ke depan ya, paling tidak sudah ada ditemukan sumber-sumber unsur tanah jarang atau logam tanah jarang yang baru ya. Nah, ini merupakan tugas-tugas dari adik-adik yang muda-muda ya untuk kemudian terus belajar ya bagaimana cara menemukannya dan kemudian mempelajari bagaimana teknologi ekstraksinya, metalurginya, teknologinya ya, sehingga diharapkan nanti Indonesia ke depannya bisa bukan hanya sebagai konsumen ya, tetapi paling tidak sudah bisa bermain lebih tinggi sedikit lagi ya dalam hal mungkin berbicara tentang isu-isu logam tanah jarang ya. Nah, tadi saya menceritakan sebenarnya
sebelum tahun 1990 ya, pemain-pemain atau negara-negara yang mengontrol supply ya itu lebih banyak dari India ya, dari deposit-deposit yang sifatnya placer ya, dan Brasil. Kemudian jauh lebih lama dari 1965 lagi, di tahun 1950-an itu South Africa atau Afrika Selatan ya, itu yang memegang peranan penting. Kemudian Amerika juga sebenarnya mempunyai satu daerah yang namanya Mountain Pass ya, itu yang kemudian menyuplai ya kebutuhan akan logam tanah jarang ini sampai dengan tahun 1990 ya. Tetapi di sana ada isu yang lingkungan ya, sehingga tambang tersebut ditutup ya. Nah, beginning atau mulai tahun 1990 ya, itu kemudian Cina menguasai ya. Cina menguasai, kenapa? Karena kebetulan waktu saya PhD dulu ada teman saya dari Cina ya. Kami sama-sama sangat akrab, dan saya pernah bertanya menguasai yang namanya logam tanah jarang ya. Nah, itu karena ternyata dari awal tahun 1970-an sampai 1980-an mereka sangat aktif untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian dasar ya. Orang-orang ahli-ahli kimia, ahli-ahli geologi ya, itu kemudian melakukan pemetaan seluruh Cina ya, kemudian mempelajari sampel-sampel yang ada ya, untuk kemudian nanti melihat apakah mereka mempunyai potensi atau tidak. Nah, mereka akhirnya dapat beberapa informasi, dan kemudian pada tahun akhir 1980 mereka mencoba untuk mengekstraksi besar-besaran. Nah, ini nanti saya akan coba cerita di mana sih sebenarnya Cina yang banyak sekali daerah di Cina yang kemudian banyak mengandung logam tanah jarang. Nah, sehingga di awal tahun 1990 kita sudah masuk di era Cina namanya. Nah, jadi ini disebut dengan China Era ya, atau masa di mana Cina mengontrol sangat-sangat dominan ya supply dari logam tanah jarang ini di dunia ya. Ini hanya bagaimana produksi ya. Salah satu daerah di Cina yang sangat terkenal itu disebut dengan Bayan Obo ya. Tahun 2009 ya, mereka memproduksi ya sekitar 55.000 metrik ton ya total rare earth elemen dalam bentuk oxide ya. Produknya itu dalam bentuk biji besi ya. Kemudian byproduct-nya inilah yang kemudian banyak mengandung bastanasite concentrate ya, di mana inilah sumber daripada rare earth elemen. Kalau kita lihat di sini ya, di daerah Sichuan, kemudian di daerah Cina Selatan atau South China ya, mereka betul-betul mendominasi produksi ya yang tentang logam dasar ini ya. Jadi memang sampai dengan sekarang ya itu belum ada yang bisa menyamai Cina, produksi Cina sendiri. Iya, tadi kita sudah banyak membahas tentang aplikasinya atau kegunaannya. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang green technology ke depan itu sangat-sangat bergantung dari yang namanya keberadaan logam tanah jarang ini. Ini hanya sekedar konfigurasi ya, bagaimana Cina mendominasi, sangat-sangat mendominasi, walaupun sekarang juga di Australia ya, itu sekarang sudah ditemukan beberapa sumber daripada unsur tanah jarang ya, dan mereka sekarang sementara melakukan eksploitasi ya, dan sudah dalam tahap produksi ya. Kemudian di US juga sendiri ya, dan di beberapa negara-negara lainnya ya. Tadi kita sudah banyak menjelaskan tentang ini, bahwa sekarang itu kita sudah masuk di era yang namanya China Era, yang dulunya banyak dikuasai oleh US ya. Nah, untuk gambaran umumnya sekarang, current-nya ya, itu sekarang kita membutuhkan yang namanya 136 ya, sekitar 136.000 ton ya. Nah, ini
berpotensi untuk terus naik ya. Sementara produksi itu cuma 133 untuk sementara, jadi kita kekurangan 2.500 ton ya, dan itu baru tahun 2010. Nah di tahun 2015 yang namanya kebutuhannya diestimasi akan mencapai 210.000 ton ya setiap tahunnya. Nah kalau misalnya kita tidak bisa menemukan sumber-sumber yang baru, tentu saja kita akan punya shortage di sini ya, itu hampir sekitar 70.000 ton ya. Nah, untuk harganya sendiri sampai dengan tahun 2011 dengan adanya perang dagang kemarin ya antara US dengan Cina, kemudian dengan negara-negara maju Eropa yang lainnya ya, itu harga sempat sangat naik sekali ya. Kemudian setelah itu agak menurun sampai dengan sekarang ya. Tetapi harganya itu memang masih sangat-sangat mahal sekali, bahkan lebih mahal daripada platinum ya. Lebih mahal daripada emas ya. Kalau saudara-saudara lihat di sini ini per kilonya ya. Itu untuk europium sendiri itu $3.800 ya per kilogram ya. Kemudian bahkan sekarang yang namanya scandium, nanti saya juga akan singgung sedikit scandium, itu sudah sampai dengan $6.000 per kilo ya. Nah, jadi memang sangat mahal karena memang mereka sangat susah untuk kemudian ditemukan ya. Dan memang mereka juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal mendukung green teknologi ke depan. Nah, untuk sementara di Jepang menginisiasi ya bagaimana mengekstrak yang namanya logam tanah jarang dari recycle atau dari reuse. Jadi mereka mengumpulkan baterai-baterai atau katakanlah mungkin device atau alat-alat yang banyak mengandung unsur tanah jarang di dalamnya ya. Seperti televisi dan lain sebagainya. Kemudian mereka menciptakan sebuah teknologi ya untuk kemudian mereka mengekstrak kembali. Dalam hal ini mereka merecycle unsur-unsur atau logam-logam tanah jarang yang ada di beberapa devices tersebut ya. Tetapi tentu saja ini kita tidak bisa berharap banyak dari recycle ini ya. Kenapa? Karena yang namanya recycle atau reuse tentu saja supply-nya tidak akan konstan ya, seperti kalau misalnya kita bisa menemukan sumber yang baru. Saya akan lebih maju lagi ya penjelasannya, lebih sedikit spesifik ke bidang geologi. Nanti kalau misalnya ada yang bingung ya, itu nanti bisa ditanyakan atau kemudian bisa dicari di googling saja, tetapi saya berupaya untuk menjelaskannya dengan bahasa yang sangat awam ya. Di geologi itu untuk batuan dibagi menjadi 3 ya, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf ya. Kemudian simpelnya sumber atau asal usul daripada mineral-mineral pembawa REE ya, itu bisa dalam bentuk batuan beku ya, dalam hal ini batuan-batuan beku yang sifatnya para-alkalin ya. Kemudian batuan beku karbonatit ya, kemudian endapan iron oxide copper gold ya, kemudian endapan yang disebut dengan pegmatit, kemudian ada juga yang disebut dengan porphyry molybdenum ya. Biasanya ini semua berasosiasi dengan batuan beku atau batuan yang terbentuk dari hasil aktivitas kristalisasi dari magma. Kemudian ada juga batuan-batuan sedimen ya, di mana mineral-mineralnya juga banyak membawa unsur tanah jarang ya, seperti stratiform fosfat residual, kemudian paleoplacer ya, kemudian endapan-endapan placer. Kemudian juga umumnya banyak dijumpai di batuan-batuan metamorfik, dalam hal ini migmatized gneiss ya, kemudian juga skarn. Nah, tentu saja ini merupakan keterdapatan di dunia ya. Nanti kita sedikit akan membahas bagaimana sih di Nusantara, di Indonesia ya. Karena tentu saja informasi-informasi tersebut harus banyak yang tahu ya, sehingga banyak yang tertarik untuk kemudian nanti di mainstreamingkan mungkin ke tahapan-tahapan eksplorasi ya. Nah, sehingga akan banyak orang yang semakin tertarik di unsur tanah jarang tersebut. Nah, ini saya simpulkan dari semua referensi yang ada tentang REE ya. Pada umumnya REE itu dijumpai di carbonatite type ya, contohnya di US ya, kemudian di Cina juga ada. Nah, komoditasnya itu adalah
logam unsur tanah jarang, logam atau unsur tanah jarang yang sifatnya ringan, light, ya. Metalurginya, proses bagaimana mengekstraksinya itu sudah sangat-sangat well developed di sana, sudah sangat canggih. Kemudian ini yang besar-besar saja sebenarnya. Ya. Yang kedua itu Bayan Obo. Bayan Obo ini salah satu yang paling terkenal di dunia, paling besar ya di Cina. Ya. Inilah yang menyebabkan Cina menguasai yang namanya dunia per unsur tanah jarangan seperti itu. Nah ini mereka sangat-sangat sudah sangat canggih di sini ya. Walaupun juga banyak, kalau misalnya kita ke sana, saya belum sempat ke sana, tetapi saya sudah diperlihatkan beberapa video, kemudian gambar-gambar, karena memang ini sangat restricted ya, sangat pemerintah Cina sangat membatasi akses menuju ke sana. Memang isu lingkungan merupakan isu yang paling utama. Kenapa? Karena mereka menggunakan larutan yang sifatnya sangat asam untuk memisahkan ya unsur tanah jarang tersebut dengan material-material yang lainnya. Implikasinya adalah di daerah Bayan Obo dan sekitarnya kita tidak bisa melihat lagi ekosistem yang baik ya, dalam hal ini mungkin lingkungannya sudah sangat-sangat tercemar. Kemudian di Australia ada salah satu tambang RII yang cukup besar juga ya, itu yang disebut dengan Mount Weld Weathering Carbonatite Type. Kemudian di Rusia dan di Kanada ada tipe batuan-batuan alkalin ya. Kemudian di Kiruna Type di Swedia dan di Mongolia itu ada juga apatite. Kemudian di Kazakhstan itu RII ya atau unsur tanah jarang itu dihasilkan dari byproduct ya, dari byproduct tipe endapan uranium atau radioaktif di sana ya. Nah, kemudian di Cina di selatan Cina ya, kemudian di Madagaskar dan juga ini yang menarik di South Asia itu ada yang disebut dengan ion adsorption type. Kemudian ada yang disebut dengan placer type, India dan Malaysia. Nah, kenapa saya garis merah atau memberikan tanda merah di kedua tipe ini? Ya, karena inilah yang menurut saya kita bisa harapkan di Indonesia ke depan. Dari penelitian yang saya lakukan dengan beberapa kelompok peneliti dari Jepang dan juga dari Taiwan dan beberapa negara-negara Eropa, saya menemukan adanya pengayaan, adanya tanda-tanda pengayaan ya, konsentrasi RII ya dengan tipe ion adsorption type dan juga kemungkinan besar di placer type. Nah, nanti kita lihat bagaimana potensinya sebenarnya. Nah, saya akan bicara pertama tentang ion adsorption type deposit. Ini gambar dari Cina. Nah, inilah yang kemudian sebagai referensi untuk kemudian kita mencari di tempat lain. Jadi kita mencari jenis batuan yang sumber yang sama dengan yang ada di Bayan Obo. Ya, kita lihat apa sih sebenarnya sumbernya itu apa. Dalam hal ini tatanan geologinya itu seperti apa. Kemudian kita mencoba apakah di Indonesia juga memungkinkan untuk terbentuknya, tentu saja dengan perbedaan cuaca ya, kemudian juga perbedaan lokasi-lokasi tektonik setting ya, tentu saja kita cukup banyak topik-topik yang akan dipelajari di Indonesia. Tetapi kita mencoba untuk melihat dulu bagaimana Bayan Obo yang merupakan terbesar di dunia ya. Nah, kalau kita lihat di Bayan Obo, mereka mengekstrak ya, mereka mengeksplorasi kemudian mengekstraksi ya unsur tanah jarang ya itu dari hasil lapukan batuan-batuan granitik ya. Kalau kita lihat batuan-batuan granitik karena dia di bagian Cina itu relatif sudah merupakan agak masuk ke daerah-daerah tropis sehingga pelapukan agak tinggi ya. Kemudian hasil-hasil pelapukan itu membentuk soil ya, seperti warnanya seperti ini ya, yang gambar ini. Nah, dari soil-soil inilah yang kemudian mereka mengekstraksi unsur tanah jarang ya. Nah, itu yang disebut dengan ion adsorption type deposit. Nah, tentu saja yang banyak mengontrol di sini climate ya. Nah, kalau kita lihat umumnya dia banyak ditemukan yang tipe-tipe
ion adsorption ini itu umumnya banyak ditemukan di daerah-daerah yang sifatnya temperate ya, atau di area-area tropis. Nah, ini yang hitam-hitam ini keterdapatan ion adsorption ya. Di daerah Cina bagian selatan tadi ya, kemudian di daerah Myanmar di sini ya. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa bukan hanya tingkat pelapukan yang tinggi sehingga dia bisa membentuk sebuah profil yang sangat-sangat besar ya, tetapi juga harus didukung dengan laju erosi yang sangat rendah. Supaya apa? Supaya mereka tetap terkonsentrasi dalam profil pelapukan tadi ya, dalam hal ini soil yang tebal tadi. Karena kalau misalnya erosinya tinggi ya, tentu saja mereka tidak sempat untuk kemudian terkonsentrasi di profil lapukan tadi ya. Pada umumnya dia merupakan batuan-batuan granit, sifatnya granitik yang kemudian mengalami proses pelapukan, weathering ya. Nah, ini kenampakannya di India, di Cina ya, di Cina bagian selatan modelnya seperti ini. Jadi ini adalah bedrocknya, atau ini adalah batuan yang kemudian setelah mengalami pelapukan nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan bisa kita jumpai nanti di Indonesia, karena ini sudah terbukti bahwa inilah sumber di mana Cina bisa mendapatkan atau mengekstraksi unsur tanah jarang yang sangat-sangat besar jumlahnya. Ini gambaran proses daripada pelapukan ya, jadi batuan-batuan yang soft rock di sini, granit sifatnya, batuan-batuan granitik, batuan yang banyak mengandung kuarsa sekitar 20 sampai dengan 60% ya. Kemudian mineral-mineral pembentuk batuan yang lainnya ada feldspar ya, kemudian juga biotit, kemudian muscovite ya, kemudian plagioklas dan lain sebagainya ya. Pada saat batuan granit ini mengalami proses pelapukan ya, dia nanti akan membentuk proses pelapukan kimia. Proses pelapukan kimia ya. Kemudian REE ini sifatnya trivalent atau 3+ ya. Nah, pada saat dia mengalami proses pelapukan, ya, dia nanti akan membentuk batuan mineral-mineral lempung. Nah, material-material lempung inilah yang kemudian nanti mengakomodasi ya REE ya, sehingga dia nanti REE tersebut nanti akan di-host ya atau ditangkap oleh clay, mineral-mineral lempung. Ya, nah mineral clay lempung inilah yang kemudian nanti diekstraksi ya, proses lebih lanjut dipisahkan, kemudian REE-nya diambil. Ada yang ini yang disebut dengan ion adsorption type deposit tadi. Nah, kalau kemudian batuan granit tadi itu mengalami proses pelapukan, tetapi dia tidak mengalami proses adsorption tadi atau penyerapan tadi, ya, dia langsung mengalami proses erosi. Nah, inilah nanti yang disebut dengan placer deposit. Nah, jadi makanya tadi saya ulang lagi sedikit di sini, saya menandai bahwa ini kemungkinan besar yang banyak yang akan merupakan potensi besar di Indonesia adalah ion adsorption type dan juga placer deposit. Kalau dia tidak mengalami proses adsorption, maka kita bisa berharap bahwa REE tersebut akan terakumulasi di endapan-endapan placer. Ya. Apa itu endapan placer? Ya, tentu saja nanti kita akan bahas sedikit. Ini hanya bagaimana geokimia dari batuan-batuan granitoid tadi ya. Kalau kita hubungkan dengan derajat fraksinasi dengan fugasitas oksigen, ya, kita tahu bersama granit yang ada, ya, biasanya dia cenderung akan di-host ya oleh batuan-batuan granit yang sifatnya ilmenite series. Nah, apa itu ilmenite dan magnetic series? Ini adalah klasifikasi batuan granit ya berdasarkan klasifikasi Ishihara tahun 1977 ya, yang didasarkan pada nilai dari magnetic susceptibility-nya. Jadi ada alat yang digunakan untuk mengukur berapa besar magnetic susceptibility-nya. Nah,
Ini lebih teknis sedikit sebenarnya, ini lebih sifatnya mungkin lebih sangat teknis. Untuk placer deposit yang tipe yang pertama tadi, kita bisa berharap dari keberadaan mineral-mineral yang disebut dengan monasit, ya. Di sini ceriumnya ya sangat kaya ya. Kemudian xenotime ya, sini yttrium kita bisa ekstrak di sini. Umumnya kalau xenotime ya itu dia tidak terlalu besar, tetapi heavy rare earth element yang notabene ekonominya itu lebih tinggi ya, atau harganya lebih tinggi daripada light rare earth element tadi, itu banyak terkandung di xenotime. Kemudian di zircon ya, kemudian mineral-mineral lainnya seperti fergusonite dan lain sebagainya. Nah, kalau di placer sendiri ya, yang dominan itu ada mineral yang disebut dengan monazite. Ya, banyak mengandung cerium dan juga sebenarnya merupakan salah satu sumber daripada radioaktif, terutama thorium. Nah, biasanya source-nya tadi, kalau bukan granitoid yang kemudian lapuk dan kemudian mengalami proses erosi, kemudian terendapkan dalam bentuk placer di pinggir pantai, kemudian di sungai-sungai, ya kalau bukan batuan-batuan sumbernya granitoid, itu adalah batuan-batuan metamo. Ini salah satu yang ada di Bangka. Kita tahu di Bangka Belitung ya, di Sumatera banyak sekali granit, granit. Ya, ini salah satu yang kemungkinan besar akan sangat banyak mengandung REE ya. Nah, terutama kalau kita lihat di pantai ya, kemudian kita melakukan analisis ya, itu bisa dijumpai light REE itu 838 ppm, kemudian heavy rare-nya itu mencapai 653 ppm. Nah, ini memang masih sangat kecil ya dibandingkan dengan katakanlah mungkin yang dijumpai di South Africa, di India dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya besar ya, dan kita bisa memetakan daerah-daerah yang memang lebih banyak konsentrasinya, ini tidak menutup kemungkinan 830 ppm itu merupakan viable untuk kemudian nanti diekstraksi secara ekonomi. Ini di Myanmar, kondisi di Myanmar juga ya, pasirnya itu sudah diekspor ke India ya, untuk kemudian diekstrak ya, diekstrak elemennya. Nah, bagaimana dengan ion adsorption? Kalau misalnya tadi placer itu relatively very simple ya, we have a granite and then eroded, biasanya dia terkumpul di dalam bentuk placer ya, di pantai, kemudian di sungai, katakanlah seperti itu. Nah, kalau di ion adsorption ya, dia ada proses yang disebut dengan adsorption. Jadi ini merupakan profil batuan yang kalau dia mengalami pelapukan. Ini adalah batuan dasar ya, parent granite ya, kemudian di atasnya weakly weathered granite ya, kemudian terus menuju ke atas ya. Ini biasanya kita kalau misalnya di geologi, di geokimia ya, ini dipisahkan menjadi horizon A, horizon B, horizon C dengan horizon D ya. Tapi kalau di laterit kita banyak mengenal ada yang namanya copper-baden, kemudian limonite, kemudian saprolite, dengan ada yang namanya bedrock. Pada prinsipnya sebenarnya sama, tetapi ini lebih bersifat, kalau yang ini kita gunakan istilah horizon itu lebih ke batuan-batuan yang sifatnya mungkin lebih asam ya, granitoid dan lain sebagainya. Kalau misalnya di laterit, baru kemudian kita gunakan istilah-istilah limonite, saprolite ya, kemudian juga copper-baden di atasnya. Nah, ini sama pada prinsipnya. Kemudian pada climate tropik, ya, tentu saja yang namanya pelapukan itu sangat tinggi, sehingga dia nanti akan mempengaruhi baik sifat fisika maupun geokimia dari batuan tersebut. Mereka nanti batuan tersebut yang mengalami proses pelapukan akan membentuk profil, ya, profil-profil atau lapisan-lapisan, ya, yang dikontrol. Salah satu pengontrolnya tentu saja adalah air tanah, groundwater, ya. Nah, bagian-bagian atas, ya, di mana daerah soil dan kemudian di daerah profil horizon A yang ada di sini,
tentu saja kita tidak bisa berharap terkonsentrasi REE. Kenapa? Karena di sini terjadi proses leaching. Ya. Kemudian di bagian profil B dengan di profil C di sini, nah di sini kita bisa berharap terjadinya akumulasi daripada REE akibat adanya buffering, ya, yang di buffering dari increasing pH, ya, sehingga REE nanti itu akan diabsorb, ya, dari proses-proses atau produk-produk pelapukan, dalam hal ini clay mineral. Jadi mineral-mineral yang banyak mengandung alumina, ya, seperti feldspar, ya, kemudian dari biotit sendiri, dari muscovite, ya. Nah, itu kemudian nanti akan menjadi mineral-mineral clay, ya. Salah satunya adalah kaolinite, ya. Nah, kaolinite inilah yang kemudian nanti akan menghost REE yang ada di dalam struktur kristal. Hal ini yang disebut dengan ion adsorption ore. Nah, kalau kita kemudian melakukan ACPMS, ya, kemudian kita coba ambil sampelnya, kemudian kita lihat, ya. Nah, kemudian kita normalisasi dia dengan chondrite, ya. Nah, nanti polanya seperti ini. Jadi ada deplesi di cerium, ya. Nah, ini salah satu penciri dari terjadinya pengkayaan REE atau yang disebut dengan ion adsorption ore. Nah, biasanya kita berharap kalau kita ingin mendapatkan REE dengan konsentrasi yang ekonomis, ya, kita berharap batuan dasarnya atau bedrocknya, ya, itu tidak terlalu banyak P2O5-nya, ya. Kemudian banyak mengandung mineral-mineral fluorocarbonate, ya, terutama alanit dan juga titanite. Kita lihat di sini, ini adalah CiO2. Ini kenampakan dari scanning elektron mikroskopik, ya, dari diambil sampel daripada zona yang terlicing di sini. Dan ini dibawa di SEM, kita mendapatkan di sini ada CeO2, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya tadi lebih ke arah di Indonesia kemungkinan besar tipe yang kita harapkan akan banyak mengandung REE itu adalah yang pertama adalah placer, ya. Kemudian yang kedua adalah ion adsorption type. Ini adalah penyebaran, ya, batuan-batuan granit yang ada di dunia, ya, kita lihat di sini. Nah, ini Indonesia. Nah, batuan-batuan granit yang warna merah ini kita lihat banyak tersebar di Pulau Sumatera, ya, spot-spot, tapi di Bangka Belitung, ya, itu sangat besar sekali. Di Kalimantan kita punya Mount Schwaner di sini, ya, yang notabene merupakan sebuah batulit yang sangat besar, granitoid. Kita banyak berharap juga bisa diekstrak dari sini. Kemudian di Sulawesi sendiri hampir 20%, ya, Sulawesi itu di cover oleh batuan-batuan granitoid, ya. Kemudian di Banggai, di daerah Papua, di daerah Kepala Burung, sampai kemudian di daerah Pegunungan Tengah di Papua, kita banyak menemukan batuan-batuan granit. Nah, kita berharap ke depannya, kalau misalnya eksplorasi bisa lebih diintensifkan, ya, kita bisa mendapatkan beberapa sumber-sumber daripada REE, apakah itu dari placer, ataukah kemudian dari ion adsorption type yang seperti saya jelaskan tadi. Sebenarnya kuliahnya sangat panjang sebenarnya, saya tidak mungkin untuk menyelesaikannya di pertemuan kita hari ini, ya. Insya Allah mungkin di lain waktu. Bagaimana menentukan kalau misalnya bedrocknya, kalau misalnya ion placer, endapan placer, kira-kira bagusnya sifat dari batuan dasarnya itu seperti apa? Apakah di I-type ataukah di S-type, ya, itu merupakan klasifikasi batuan-batuan granit yang lainnya. Kalau kemudian ion adsorption seperti apa? Tetapi gambarannya seperti itu. Nah, ini Sulawesi, beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian-penelitian yang masih sangat-sangat basic, ya, dan menemukan seperti misalnya di Mamasa, ya, di Sulawesi bagian barat, ya, kita punya yang namanya Mamasa granit, itu tubuhnya itu sampai dengan 20 kali 40 km, ya. Kemudian sangat-sangat di beberapa tempat dia memberikan profil atau mengalami proses pelapukan yang sangat-sangat intensif, sehingga profil pelapukannya atau tebal soil yang merupakan hasil pelapukan tadi itu mencapai di beberapa
beberapa tempat ada yang 10 meter, tapi rata-rata ada yang 3 sampai dengan 7 meter seperti yang dilihat di sini ya. Ini kita ambil dari ketinggian di Mamasa ya. Kalau kita lihat ini merupakan granit semua di sini ya. Kemudian kita datangi di beberapa titik, kita dapatkan ada yang 7 meter, ada yang 3 meter, bahkan di beberapa spot-spot ada yang 7 meter, ada yang 10 meter ya. Nah, ini kemungkinan ion adsorption-nya di paper-paper saya nanti bisa dicari di Google ya, itu free. Paper-paper saya banyak melaporkan bagaimana potensi RI ini di Sulawesi, terutama di daerah Mamasa. Ya, ini tadi yang saya lihat, yang saya jelaskan tadi. B ini mencerminkan profil-profil tadi ya. Nah, ini semua sebenarnya saya sudah melakukan penelitian di sini, dan di sini sudah ada angka-angkanya di sini ya. Disitulah kemudian saya berkesimpulan kemungkinan besar typical ion adsorption type itu bisa berkembang di Sulawesi ya, sangat tergantung dari bedrock. Jadi kita tinggal melakukan penelitian bedrocknya seperti apa, kemudian nanti kita akan kembangkan lebih lanjut. Nah, untuk yang sesi yang kedua ini saya minta waktu sedikit, mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang scandium ya. Tadi kita banyak belajar tentang lantanida daripada lantanum sampai dengan lutetium yang dibagi menjadi dua tadi, ada heavy rare earth element ya, ada light rare earth element. Nah, kalau ini lebih ke scandium. Scandium itu lebih ke arah yang tadi metal transisi ya, metal transisi yang sekarang juga kebutuhannya itu semakin besar di dunia ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa lantanida, scandium dan yttrium itu dimasukkan, walaupun dia bukan di lantanida, tapi dia dimasukkan sebagai rare earth element karena sifatnya juga yang relatif sama dengan rare earth element yang lainnya. Kemudian menariknya karena scandium metal itu sekarang mempunyai harga yang sangat-sangat tinggi sekali ya, more expensive than platinum ya. Kalau kita lihat di sini dia sampai 5.000 US dollar per kilogram ya, roughly mungkin 70-an juta per kilo ya. Kemudian untuk keberadaannya sendiri sebenarnya juga tidak terlalu sama dengan lantanida yang lainnya, dia tidak terlalu jarang juga sebenarnya ya. Untuk upper crust ya, di kerak bagian atas 14 ppm, kemudian middle crust 19 ppm, dan lower crust-nya sendiri 31 ppm ya. Nah, sehingga tetapi anehnya sampai sekarang belum ada tambang scandium ya, sampai dengan tahun 2010 kemarin ya, sehingga kebutuhan akan scandium di dunia lebih banyak diekstrak daripada recycle. Nah, kenapa saya tertarik juga untuk melakukan penelitian tentang scandium ini ya? Ceritanya panjang sebenarnya. Ini hanya saya berikan saja gambaran physical properties-nya ya. Nah, karena yang pertama sama waktu saya PhD dulu, saya di Jepang, saya tergabung dalam sebuah kelompok studi ya tentang critical metal di situ, sehingga ada beberapa komoditas-komoditas logam yang menjadi concern dari negara-negara maju ya, yang merupakan produsen alat-alat teknologi ya. Salah satunya adalah scandium. Nah, pada umumnya supply scandium itu dari byproduct. Jadi sampai sekarang memang belum ada tambang scandium, jadi dia hanya merupakan byproduct dari tambang-tambang yang ada ya. Dari Cina, dari Ukraina juga ya, belum ada produksi utama ya. Sementara demand-nya sendiri itu sangat-sangat maju atau sangat-sangat berkembang sangat cepat ya. Nah, demand-nya sendiri di mana? Komponen-komponen pesawat terbang ya. Kemudian juga alat-alat olahraga seperti stick golf, kemudian sepeda ya, yang membutuhkan alloy dengan kekuatan yang lebih kuat ya, dan juga durabilitas yang lebih, tentu saja lebih besar lagi dan lebih ringan. Nah, itulah yang membuat scandium sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia industri yang ada sekarang. Nah, tetapi yang paling membutuhkan itu sebenarnya adalah dari dunia energi ya. Ada yang disebut dengan solid oxide fuel cell. Nah, SOFC. Memang ini merupakan hal yang sekali lagi sangat awam di kita. Kenapa? Karena kita
jangankan untuk berpikir ke sini ya, berpikir untuk bagaimana hidup untuk besok saja sebagian besar masyarakat Indonesia juga masih sangat-sangat susah ya. Nah, SOFC ini kalau saya gunakan bahasa sederhananya itu seperti genset. Kalau kita mati lampu ya, kemudian biasanya di daerah-daerah tertentu dia gunakan genset. Nah, tetapi di Jepang genset ini itu dia tidak menggunakan yang namanya bahan bakar minyak. Jadi yang digunakan itu adalah semacam konverter, yang konverter ini dari listrik, kemudian nanti dia nanti akan merubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi nanti di Jepang sendiri SOFC ini sudah mulai digalakkan, barangkali mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan Jepang sudah tidak tergantung lagi dengan PLN karena masing-masing rumah mereka mempunyai yang disebut dengan solid oxide fuel cell ya. Nah, kemudian juga di industri lampu ya. Kemudian untuk harganya sendiri ya kita lihat sendiri $5.000 per kilogram ya. Dan untuk konsumsi globalnya itu diperkirakan 10 sampai dengan 15 ton per year. Nah, ini aplikasi kegunaan daripada skandium, sepeda-sepeda yang ada sekarang, kemudian ini MiG-29 ya, Rusia yang dia gunakan untuk pembuatan pesawat. Nah, ini yang saya bahasakan tadi sebagai solid oxide fuel cell ya di Jepang ya. Nippon Oil dan Energy itu sedang mengembangkan. Nah, konsepnya adalah dulu ya mereka menggunakan electrolyte yang dari yttria stabilized zirconia. Nah, dengan ditemukannya skandium ya dia lebih stabil ya, elektrolytnya lebih stabil dan lebih tahan lama ya dan sebagainya. Saya tidak terlalu menguasai teknologinya karena saya bukan orang elektro, tetapi yang jelas skandium ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk industri solid oxide fuel cell di masa yang akan datang. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja bagaimana skandium itu sangat-sangat dibutuhkan juga sama dengan RI tadi yang lainnya. Sekali lagi di Indonesia ya kita masih sangat awam ya tentang kegunaan dari ini karena ya pada umumnya kita di Indonesia merupakan konsumen. Tapi kita harapkan ke depan kita bisa lebih banyak berperan. Nah, dia juga banyak digunakan di industri persenjataan sebenarnya ya. Ini pistol dari. Nah, tetapi saya sudah jelaskan tadi bahwa ada 2 market yang paling penting. Pertama di aerospace, transport ya, skandium aluminium alloy tentu saja membuat pesawat lebih ringan, lebih tahan lama ya, lebih stabil. Kemudian juga di dunia energi atau di listrik ya berupa scandium stabilized zirconium in solid oxide fuel cell. Ini gambaran saja bahwa bagaimana market value-nya ya mencapai di 2025 nanti ditargetkan seperti ini ya. Demand-nya berapa ton, hampir dengan 300 ton ya per tahun ya. Sangat besar sekali. Kemudian ini harganya ya berfluktuatif, sangat fluktuatif sampai dengan sekarang. Nah, kemudian kita ingin melihat ini adalah sumber-sumber deposit utama ya daripada skandium. Nah, skandium banyak ditemukan di lateritik, kemudian ultramafic, bauxite, placer, lagi-lagi placer, grayson, sedimentary, carbonatite, apatite, dan pegmatite. Nah, untuk Indonesia sendiri ya bukan kebetulan ya Indonesia dianugerahkan penyebaran lateritik nikel yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat di Sulawesi, di Indonesia bagian timur, kita merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Nah, inilah yang menyebabkan saya kemudian berinisiatif untuk mencoba meneliti ya tentang kemungkinan bagaimana, apakah di skandium ini memang kemudian berkembang di Indonesia ya, dengan catatan tadi bahwa ternyata di beberapa tempat skandium diekstrak di laterit. Laterit itu artinya merupakan tanah hasil dari pelapukan batuan-batuan ultrabasa. Kalau tadi kita berbicara batuan granit ya yang kemudian lapuk menghasilkan lantanida tadi, REE ya. Kalau ini adalah batuan ultramafic, sama-sama batuan beku tetapi sifat magmanya beda, asalnya beda, karakteristiknya juga beda, komposisi kimianya juga beda.
kemudian dia mengalami proses pelapukan, sama dia nanti akan membentuk profil juga. Seperti yang profil tadi, kalau di batuan granit ada yang disebut dengan profil A, profil B, ya, atau horizon A, horizon B, horizon C. Kalau di latrit inilah yang kemudian nanti kita akan banyak mengenal overburden, kemudian ada yang namanya limonite, ada namanya saprolite, dan juga ada namanya bedrock. Nah, karena di Sulawesi dan Indonesia bagian timur, ya, distribusi atau penyebaran endapan nikel latrit itu sangat besar, inilah yang kemudian memberikan inspirasi, motivasi bagi saya untuk kemudian mencoba untuk meneliti, ya, keterdapatannya. Nah, kemudian juga di 2014, nah ini juga salah satu yang membuat motivasi semakin berlipat-lipat, karena ternyata di 2014 Sumitomo Metal Mining, ya, yang di Palawan Island di Filipina, ya, itu membangun sebuah pabrik, ya, untuk recovery scandium. Nah, sebenarnya dia juga nikel latrit, sama perusahaan yang ada di Vale, di Sorowako, kemudian yang ada di Maluku Utara, ya, di Halmahera, ya, ini sama. Dan mereka merupakan sebenarnya adalah nikel latrit, perusahaan nikel latrit. Tetapi kemudian mereka mencoba untuk merecovery scandium, ya. Nah, kemudian setelah dia coba, ya, untuk mengambil atau merecovery scandium dari nikel latrit, mereka sukses untuk mengambil 10 kg setiap bulannya di 2014. Nah, saya yakin bahwa mereka sekarang sedang mengembangkan teknologi yang lebih lagi, ya, untuk kemudian mencoba mengekstrak semakin banyak scandium dari sana. Nah, kenapa tidak di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, itu kalau kita bandingkan Filipina dengan Indonesia, itu sangat-sangat berbeda, jauh berbeda. Artinya dalam hal ini, Indonesia lebih besar. Kita lihat Sulawesi sendiri, ya, ini Pulau Sulawesi. Kita lihat penyebaran dari batuan ultramafic, ya, itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat, ya, lengan tenggara Sulawesi dengan lengan timurnya, itu hampir 80% itu di coverage atau ditutupi oleh ultramafic rock, ya. Di Morowali, di Sorowako, dan lain sebagainya, sampai dengan di daerah Sulawesi bagian timur. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat prospek ke depannya. Nah, inilah yang kemudian saya coba untuk kemudian kita teliti, ya. Nah, kemudian saya juga mendapatkan informasi di tahun 2010 juga mencoba untuk mengekstrak scandium dari latrit. Nah, mereka punya nikel juga di sini, ya, di daerah Australia bagian utara, ya, di dekat Cairn. Nah, kemudian mereka mencoba mengekstrak scandium dari profil latrit yang ada di sana. Nah, inilah yang kemudian saya coba untuk nah, ini penyebaran ultramafic yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu besar sekali, dan ini sangat-sangat prospektif kalau menurut saya, ya. Tapi tentu saja kita membutuhkan waktu, dan juga tentu saja membutuhkan banyak pihak yang terlibat, sehingga nantinya penelitian-penelitian ini memang betul-betul mempunyai hasil yang menggembirakan. Nah, ini kemudian saya disponsori oleh, kebetulan mendapat hibah dari Jepang, ya, bekerja sama dengan Advanced Institute of Science and Technology di Jepang, di LIPI, ya, dengan Dr. Sanematsu. Kebetulan dia adalah salah satu teman saya waktu sesama mahasiswa waktu PhD di Kyushu University, ya. Kemudian kita melakukan penelitian, bekerja sama dengan PT Vale. Kita diizinkan untuk masuk di beberapa lokasi, tapi tentu saja dengan akses yang sangat terbatas, ya. Kemudian kita mencoba untuk mempelajari bagaimana keterdapatan atau penyebaran scandium yang ada di sana. Nah, ini adalah profil-profil yang dibentuk ketika ultramafic rock mengalami proses pelapukan. Kalau tadi batuan granit, ya, kalau ini adalah batuan ultramafic. Yang satu bersifat sangat asam dengan komposisi silika di atas 66%, ya. Sementara untuk ultramafic rock, batuan-batuan yang sangat-sangat basah sifatnya, ultramafic, ultra basah, dengan komposisi silika yang lebih rendah daripada 45 weight persen. Nah, ini adalah bedrocknya ultramafic rock, ya. Biasanya peridotit, kemudian dunite, ya, kemudian pyroxenite, dan sebagainya.
Kemudian ketika mengalami proses pelapukan, biasanya mereka akan membentuk sebuah profil laterit, ya, idealnya bedrock, kemudian saprolit, kemudian limonit, dan juga ada overburden. Nah, tetapi di beberapa titik kita tidak bisa mendapatkan sebuah profil laterit yang horizontal yang bagus sekali. Dan itu sangat bergantung dari air tanah, kemudian ada struktur geologinya, ya, kemudian beberapa faktor-faktor geologi yang lainnya. Nah, untuk di daerah yang kami lakukan penelitian sendiri, itu bedrocknya modelnya seperti ini, kemudian saprolit, kemudian ada limonit, dan juga ada overburden zone di atasnya. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan penelitian detail dari petrografinya, ya. Ada beberapa tempat di sini, ada East Block, ada West Block, dan juga ada di PTA di sana, di Sorwako. Kemudian kita buat sayatan tipis untuk bedrocknya sendiri, ya. Di East Block banyak disusun oleh peridotit, sementara untuk di West Block sendiri didominasi oleh dulit, ya. Kemudian di PTA sendiri very highly serpentinized ultramafic rock, artinya batuan-batuan ultramafic sudah mengalami proses serpentinisasi yang sangat kuat, ya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dari penelitian, ya. Ini dari atas, ini adalah profil dari tadi, limonitnya ada saprolitnya, ada bedrocknya. Nah, ini saya jangan terlalu pusing melihat angka-angka di sini, tetapi saya menyimpulkan saja langsung di sini bahwa konklusinya, ya, terjadi pengayaan skandium di lapisan-lapisan laterit, artinya lapisan di bawah overburden, di atas saprolit, ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian skandium sendiri terkonsentrasi di layer-layer limonit, ya. Layer limonit kita ketahui banyak mengandung Fe, tapi dia miskin Ni. Nah, kita coba untuk masukkan ke dalam diagram hubungan antara skandium dengan nikel. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa sampel-sampel limonit, ya, banyak sekali mengandung skandium, ya, tetapi nikelnya sangat rendah, di bawah rata-rata di bawah 1,2 ppm, ya. 1,2%, kurang lebih, ya, 1,2%, di bawah 1,2%. Skandiumnya sendiri sampai mencapai 90 ppm, ya. Kemudian untuk kobal sendiri, kobal salah satu unsur logam yang sangat-sangat penting juga, ya, di teknologi modern. Kita coba juga lihat di sini, ya, ternyata dia juga kurang, ya. Dia artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa skandium itu tidak berasosiasi dengan nikel. Jadi lapisan-lapisan yang nikelnya kurang itu skandiumnya justru malah tinggi, ya. Nah, sama. Nah, ini sangat menarik, kenapa? Karena, ya, kita tahu bersama bahwa kalau di dalam dunia industri nikel, limonitnya ini kan dibuang, ya, atau paling tidak ditaruh di mana begitu. Nah, kalau memang ini terbukti, ya tentu saja ke depannya akan sangat-sangat berharga sekali kalau misalnya kita bisa mengekstrak skandium dari limonit. Ya, ini adalah sebuah teori, ya, teori awal. Beberapa paper-paper saya lebih banyak membahas tentang bagaimana proses pengayaannya ini, ya. Kalau misalnya ini silakan dicari di Google. Nah, apa konklusinya, ya? Nah, ini saya berkesimpulan bahwa skandium, ya, yang notabene trivalent itu kemudian mereplace Fe3+, ya, dari goethite yang ada di limonite ore. Nah, itulah yang menyebabkan lapisan limonit itu banyak sekali mengandung skandium, ya. Nah, tetapi saya juga banyak mendapatkan, saya lupa untuk memasukkan di paper saya atau di bahan presentasi saya hari ini karena panjang sekali, bahwa dia juga sangat dipengaruhi oleh bedrock, ya, komposisi dari bedrock itu sendiri, ya. Tentu saja kita mengharapkan bedrock yang banyak mengandung Fe di situ, ya. Nah, future work sekarang kami lagi meneliti proyek bagaimana kandungan skandium di piroksin dan juga di olivin yang kemudian kita analisis dengan menggunakan laser ablation inductive coupled plasma mass spectrometer. Ya, saya kira sudah 1 jam lebih barangkali, ya. Saya sudahi saja, ya. Tentu saja ini tidak bisa tercover semua, ya, karena
ini hanya pengenalan saja supaya lebih banyak yang mengetahui apa sih sebenarnya RII itu ya. Kemudian ke depannya seperti apa ya. RII sendiri untuk aplikasi di studi geologi, karena saya mengajarnya di geologi, itu sangat banyak sekali sebenarnya ya. Kita bisa gunakan anomali lantanum ya, cerium, europium, yttrium ya, niobium, itu di aplikasinya di beberapa aplikasi. Yang pertama untuk studi paleo-environmental, ya, untuk studi provenance juga, untuk proses-proses sedimen, ya. Kalau di petrologi, kami menggunakan untuk petrogenetic modeling, ya, untuk menentukan proses-proses magmatiknya seperti apa. Kemudian juga di geokronologinya juga banyak menggunakan aplikasi REE, paleoclimate reconstruction, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti bisa dibaca saja ya, aplikasi geologi, aplikasi atau pemanfaatan RII ya untuk kepentingan geologi. Tadi saya sudah jelaskan untuk provenance studies ya, kemudian untuk petrogenetic modeling ya, untuk kemudian geochronology, untuk paleodepositional environment reconstruction ya, kemudian juga tentu juga di bidang petroleum ya, untuk klasifikasi crude oil and solid bitumen. Ya, ini sudah mencapai akhir dari slide saya. Ya, ini hanya gambaran saja ya, yang ingin memperlihatkan bagaimana distribusi di global di dunia dari RII. Ya, namun ada beberapa yang belum dilakukan eksploitasi sebenarnya, dan ini tentu saja di Indonesia sendiri itu belum ada di sini. Ya. Tapi ke depannya ya tentu saja kita berharap dengan studi-studi yang ada kita bisa mendapatkan beberapa deposit. Paper saya sendiri yang saya terbitkan di Indonesian Journal on Geoscience itu sudah direferensi, saya mendapatkan laporan sudah dijadikan salah satu referensi di Peru, kemudian di Chile, kemudian di Australia. Nah, saya lihat mereka sudah mulai mencoba untuk membuktikan apakah memang skandium juga bisa diekstrak di beberapa daerah-daerah yang mempunyai batuan-batuan ultramafic rock. Ini akhir dari paper saya, ya, atau akhir dari presentase saya. Sekali lagi, di sini kita bisa dilihat sumber-sumber dari RII ya, yang ada di dunia. Kemudian main processing-nya saya belum sempat untuk kemudian menyinggung tentang main processing, karena sekarang kebetulan saya bekerja sama dengan beberapa ahli dari metalurgi ya, untuk mencoba mempelajari ya teknis-teknis atau juga teknologi-teknologi how to extract ya the scandium in more viable deposit ya, supaya apa, supaya tingkat atau level ekonominya itu bisa lebih meyakinkan. Ya, last but not least ya, kita berharap rare earth element ya merupakan salah satu unsur utama ya untuk pendukung konsep yang disebut dengan sustainable technology. Ya, Cakra, saya kira itu saja untuk sementara dari saya. Ya, terima kasih. Ini sudah sangat lama sekali. Saya lupa, jadi seakan-akan saya mengajar ini. Tapi pada intinya saya ingin memberikan semacam gambaran bagi teman-teman semua, atau saya panggil teman-teman semua karena kita seumur di sini mungkin, supaya kita bisa sharing. Saya juga masih banyak belajar ya. Masih terus melakukan eksperimen-eksperimen, kemudian kunjungan lapangan ya untuk mengambil beberapa sampel untuk membuktikan apakah memang terjadi proses pengayaan RII yang ada di Indonesia. Saya akhiri saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cak. Ya. Materi yang sangat menarik dan lengkap sekali, Pak. Ya, di sini juga saya perhatikan ada Pak Awang. Selamat siang, Pak Awang, yang ikuti kuliah dari awal hingga saat ini. Ya, mungkin bisa dihidupin. Selamat siang, Pak Awang. Di mute. Oke, selamat siang. Cakra, selamat siang. Pak Adi. Sangat
lengkap, suatu hal yang baru buat saya. Terima kasih Pak Adi. Aduh, ada Pak Awang ini. Waduh, apa kabar Pak Awang? Baik Pak Adi, sehat-sehat selalu. Terima kasih, presentasinya lengkap sekali. Terima kasih Pak, sudah ikuti kuliah kami. Mungkin lanjut ke pertanyaannya Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Dodi 72 Bubble, saya persilakan. Dodi 72 Bubble, bisa menyampaikan langsung pertanyaan ke Prof. Adi. Oh, atau dibacain aja ya Pak? Iya, dibacakan aja. Oh ya. Ini dari Dodi 72 Bubble. Pertanyaan dia Pak, di Provinsi Bangka Belitung sebagai salah satu daerah potensi unsur tanah jarang berasal dari tailing penambangan timah. Nah, menurut Prof, bagaimana untuk mengoptimalkan potensi tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi kepada Pemda, karena selama ini hanya dijual atau dikirim dalam bentuk curah atau pasir dengan tongkang dibawa ke luar negeri. Terima kasih katanya Pak, salam dari negeri Laskar Pelangi. Itu pertanyaannya Pak. Jadi, ya, oke. Saya kira pertanyaannya sangat baik sekali ya. Sebenarnya ini isunya memang sejak tahun 2013 sebenarnya. Saya sering bertanya sama teman-teman ya yang banyak berkiprah di pusat barangkali. Karena memang kita di undang-undang atau di undang-undang minerba sendiri ya, saya nggak tahu kalau draft yang baru ya, ini isu tentang RII memang belum banyak dibahas ya. Nah, sehingga memang selain barangkali yang pertama tadi keterbatasan informasi ya, kemudian juga ya belum jelasnya regulasi yang mengatur ya, kemudian yang ketiga mungkin juga belum ada industri yang memang secara spesifik ingin mencoba untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi unsur tanah jarang ini. Nah, itulah yang membuat saya juga sangat sayangkan sekali. Kenapa? Karena seperti kita ketahui juga, tapi kita sudah sangat beruntung. Kenapa? Karena undang-undang yang baru ya, tentang Undang-Undang 2009 yang harus membuat smelter itu sudah bisa diimplementasikan, sehingga kita sudah tidak menjual tanah air lagi. Dalam artian dulu kita tahu ya, untuk nikel sendiri ya, kita menjual tanah air, artinya memang betul-betul tanahnya itu yang kita jual ke luar negeri. Kita nggak tahu, mungkin di Cina sana atau katakanlah mungkin di luar negeri sana, kemudian skandiumnya diekstrak ya, kita nggak tahu ya. Sama halnya juga dengan RII juga mungkin. Nah, tetapi mungkin ke depannya menurut saya pemerintah memang harus lebih concern. Saya dengar mungkin di beberapa BUMN yang bergerak di bidang tambang sudah mulai concern ya, dan kita harapkan juga tentu saja penyelidikan geologi detail sebenarnya juga yang harus dilakukan ya. Kita tahu ya bahwa sebenarnya penyelidikan geologi detail di Indonesia ini masih sangat-sangat jauh sekali dari apa yang dikatakan cukup untuk mengetahui potensi yang ada di negara kita. Nah, ini seharusnya memang lebih digalakkan oleh stakeholder yang ada. Dalam hal ini mungkin industri itu sendiri, kerjasama dengan university, ya, kemudian pemerintah, ya, badan geologi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini lebih didetailkan. Kalau untuk di Sumatera, di Bangka Belitung, saya punya beberapa teman yang sementara studi RII juga di sana, ya. Itu sebenarnya menurut saya dari karena saya pernah lihat komposisi geokimianya, itu sangat menarik, ya, sangat menarik karena di Sumatera sendiri itu lengkap, granitnya itu lengkap, granit yang tipenya I-type, ya, kemudian dengan S-type. Nah, kita tahu bahwa yang S-type itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk apa? Untuk RII yang bertipe pleasure, ya. Kemudian untuk I-type sendiri itu lebih cenderung akan membentuk potensi RII dari
tipe yang disebut dengan ion adsorption tadi. Nah, sehingga memang diharapkan ke depannya penyelidikan geologi detail ya, kemudian juga katakanlah willingness juga dari pemerintah ya, kemudian dari stakeholder yang terkait ya, itu bisa lebih fokus ya untuk mengembangkan industri RI di Indonesia, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar daripada kita menjual, katakanlah menjual pasir ya ke daerah-daerah atau ke negara-negara lain, mengekspor pasir ya, yang barangkali mungkin teknologi yang ada di sana bisa lebih mampu untuk mengekstrak. Nah, saya juga ingin menggarisbawahi teknologi. Kita juga sedikit bermasalah di teknologi. Kenapa? Karena untuk mengekstrak RII memang diperlukan teknologi yang agak sedikit advance ya. Nah, ini yang kemudian harus kita kembangkan. Nah, saya juga berharap para saintis-saintis di Indonesia ya, teman-teman dari metalurgi, dari teknik kimia ya, itu mencoba untuk mengembangkan ya metode-metode bagaimana how to extract the RII ya. Salah satu kendala yang kita hadapi, yang saya juga hadapi dengan beberapa industri yang bekerja sama dengan saya ya, itu adalah teknologi. Kita punya beberapa daerah prospek ya, dari hasil penelitian saya prospek skandiumnya itu sangat tinggi sekali, tetapi kita masih mencoba untuk mengembangkan teknologi yang tepat untuk kemudian mengekstrak skandium tersebut ya. Jadi memang yang pertama willingness ya, kemudian regulasi, kemudian yang ketiga juga teknologi. Kalau misalnya semua stakeholder bisa concern ya, saya yakin juga semakin ke depan ya, kalau iklim eksplorasi, iklim penyelidikan ya itu disupport ya, saya yakin juga insya Allah mungkin ke depan nanti kita bisa menemukan sebuah teknologi yang bisa lebih efektif untuk mengekstrak RII tersebut ya. Saya kira itu barangkali Cakra. Iya. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua dari Ramadan Ibnu dari University Malaysia Kelantan, yang dia tanyakan ini, faktor apa yang membutuhkan konten antara uranium dan unsur tanah jarang di hidrotermal, pembentukan hidrotermal, khususnya pada pembentukan garnet. Ya. Yang kedua Pak, dapatkah kita membandingkan antara atau membedakan antara pembentukan unsur tanah jarang yang terbentuk secara primer dan terbentuk secara metamorfik, terhadap hubungannya terhadap pembentukan RE dan jebakan mineralnya, begitu mungkin Pak. Dia bertanya bahasa Inggris Pak. Jadi ya mungkin begitu Pak pertanyaannya. Atau mau saya bacakan bahasa Inggrisnya Pak? Iya, jadi ya bahasa Inggrisnya aja supaya ini. Which factor regulate the contents of uranium and RE in the hydrothermal system create in the garnet? Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, can we distinguish between primary or metamorphic origin of a mineral based on REE and pattern of trace element? Iya, oke. Iya, saya coba untuk jawab saja ya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya. Memang di beberapa tempat konsentrasi uranium itu dia berasosiasi dengan RII ya. Tetapi kalau untuk yang hidrotermal sendiri saya belum pernah melakukan penelitian ya. Kita tahu katakanlah mungkin di Malaysia ya, itu ada beberapa tempat saya tahu di situ ada endapan uranium ya, atau uranium deposit which is associated with a hydrothermal process ya. Nah, yang saya tekuni sekarang, bukan tekuni sebenarnya, ada salah satu topik penelitian saya itu adalah laser dengan ion adsorption ya. Jadi saya tidak terlalu mendalami untuk asosiasi hubungan antara keberadaan uranium dengan RII ya. Tetapi bahwa kemudian di beberapa deposit yang ada di dunia ya, uranium tersebut closely related dengan keberadaan RII itu sudah confirm ya. Kita tahu di Rusia ya, kemudian di beberapa tempat di Kazakhstan dan lain sebagainya seperti yang tadi saya jelaskan.
tambang-tambang uranium ya biasanya juga dia sangat-sangat berkorelasi ya atau sangat-sangat berasosiasi dengan kuat dengan keberadaan RII ya. Kemudian yang kedua bagaimana dengan metamorfik ya saya pernah melakukan studi ya tentang hubungan antara kondisi metamorfik high pressure ya atau high pressure metamorphic rock dengan keberadaan unsur-unsur tanah jarang tersebut. Nah, di beberapa sampel yang saya temukan ya itu memang terjadi pengayaan yang namanya RII, terutama ketika sebuah batuan metamorf itu banyak disusun oleh mineral-mineral zirkon ya, mineral zirkon, kemudian epidot ya, kemudian apatit ya. Kenapa? Karena RII ini, unsur-unsur ini itu ada di dalam mineral-mineral zirkon tersebut. Zirkon, kemudian epidot, kemudian apatit ya. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah kita juga bisa berharap RII bisa dijumpai dari proses metamorfik atau batuan-batuan metamorf, ya tentu bisa ya. Karena saya sendiri pernah melakukan penelitian itu dan mencoba untuk melihat bahwa ternyata memang di beberapa kondisi metamorfisme, terutama ultra high atau ultra high pressure metamorfik yang kemudian nanti banyak membentuk zirkon, kemudian apatit ya, kemudian juga garnet ya. Tadi pertanyaan pertama disebut dengan garnet. Jadi memang garnet juga kadang-kala menjadi salah satu host ya daripada RII ya, tetapi tidak terlalu signifikan. Beda mungkin kalau misalnya garnet tersebut ya terbentuk dari proses katakanlah mungkin hidrotermal tadi ya yang berasosiasi dengan uranium ya. Nah, saya kira itu saja untuk sementara ya. Saya juga mohon maaf karena jam 5 nanti saya juga harus atau jam 5 nanti saya juga harus ada di IAGI ya untuk membawakan materi yang kurang lebih sama. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya bisa lewat Cakra email ya atau bertanya langsung ke saya, email saya dan sebagainya. Yang jelas untuk RII di Indonesia sekarang ada beberapa kelompok studi ya yang mencoba untuk mengembangkan penelitian-penelitian tentang RII ini. Kenapa? Karena kita berharap ke depannya kita bisa menjadi raja di negara sendiri ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengetahui apa-apa saja yang terkandung di negara kita sehingga kita bisa memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kepentingan negara kita di masa yang akan datang. Terutama untuk unsur tanah jarang sendiri kan. Karena unsur tanah jarang sendiri itu merupakan sebuah atau komoditas yang sangat-sangat penting untuk mendukung terciptanya sustainable development yang akan datang ya. Mungkin kalau masih ada satu silakan. Oh iya. Mungkin bisa nanya langsung nih Pak dari Lazuardi. Mungkin bisa di-mute. Lazuardi Fajar Pratama dari ITB. Halo, Ya silakan Mas. Iya, ini saya mau menanyakan ini aja. Apakah sudah ada peran dari pemerintah untuk memajukan industri di area ini? Seperti ya tadi dukungan regulasi, program kerja, infrastruktur, dan lain-lainnya. Lalu apabila belum, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para ahli yang bekerja di bidang REE ini untuk agar pemerintah itu tertarik untuk mengakselerasi dari kemajuan industri REE ini? Paling itu aja sih. Oh, ya. Silakan Pak. Terima kasih. Menurut pengamatan saya ya sejauh yang saya amati, memang sekarang pemerintah sudah mempunyai roadmap yang jelas tentang RII ini. Kalau mungkin 2010 waktu saya pertama kali pulang ya, kemudian mencoba untuk melakukan semacam penelitian ini, itu belum terlalu regulasi belum terlalu clear ya, Tetapi
sampai katakanlah mungkin 2013, 2014, 2015, bahkan untuk kebetulan saya pengajar yang di bawah naungan Dikti, ya, atau dulu Kemenristek Dikti, ada satu slot penelitian yang memang khusus untuk material maju. Ya. Nah, material maju ini ya salah satu klasifikasinya itu adalah unsur tanah jarang, kemudian litium, ya, kemudian katakanlah mungkin to some extent saya bisa mengatakan willingness itu sudah ada. Jadi pemerintah sudah mencoba untuk mendukung iklim penelitian ya di perguruan tinggi, kemudian di lembaga-lembaga riset dan lain sebagainya. Tapi memang mungkin karena ini sifatnya high technology ya, jadi belum kemudian di mainstreamingkan ya. Dalam hal ini hanya kelompok-kelompok studi yang katakanlah mungkin S3, S2 ya, S1, karena memang banyak hal yang kemudian harus dikerjasamakan di sini. Tetapi pada yang tadi saya jelaskan, pada umumnya saya bisa mengatakan pemerintah sudah semakin ke sini sudah semakin mendukung ya penelitian tentang RI ini. Tinggal tentu saja saya bukan domain saya untuk berdiskusi tentang political will-nya seperti apa, karena itu sudah katakanlah mungkin pembicaraan level-level atas ya. Yang ingin saya katakan bahwa sudah ada environment ya, sudah ada lingkungan. Dalam hal ini kalau bagi kami di perguruan tinggi ada hibah-hibah yang memang khusus di advanced material ini. Tetapi mungkin kalau dia lebih di-mainstreamingkan lagi ya, seperti apa? Seperti katakanlah mungkin Badan Geologi ya. Badan Geologi punya program pemetaan detail ya yang dikerjasamakan dengan university ya untuk kemudian lebih mencoba memetakan secara detail. Kemudian dari sini mereka juga mengusulkan ke pemerintah ya. Nah, ini saya kira akan lebih bagus ke depannya. Sambil kemudian tentu saja di bagian hilirnya nanti ya industri ya. Nah, itu dicoba dibangun karena kita punya BUMN yang bergerak di bidang tambang ya, katakanlah mungkin Antam, kemudian ada beberapa perusahaan besar yang lainnya. Ini mencoba untuk bermain di situ. Kalau misalnya kita mencoba untuk membuat sistem yang katakanlah mungkin lebih bagus lagi ya dari hulu sampai dengan di hilir ya, kita tidak akan kehilangan peran ya, mengingat menurut saya pribadi potensi RII ini sendiri di underexplore ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di metalurgi itu punya grup-grup studi ya yang didukung oleh BUMN, didukung oleh pemerintah, itu akan sangat-sangat masif ke depannya, dan saya kira nanti ke depan Indonesia bisa berbicara lebih banyak untuk masalah teknologi RI atau logam tanah jarang ini ke depan ya. Ya, saya kira itu saja, Cakra. Oh iya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Adi Maulana yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman dan pengetahuan beliau di acara kita pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Awang yang sudah mendengarkan materinya dari awal hingga akhir, serta teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara kami. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, sebenarnya banyak positif juga karena memang kegiatan-kegiatan yang mungkin sulit diakses itu kan sekarang misal pelatihan mikromen ini aku baru kayak gini. Selain kita juga mengadakan yang bersama ahli rekomendasi bagi teman-teman yang mau mencoba silakan mengirimkan di
rekening yang tersedia ataupun langsung scan barcode konfirmasi ke WhatsApp. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk pada acara belajar bersama ahli selanjutnya, kalau akan berlangsung 1 bulan ke depan. Harapannya berlanjut lagi sih biar corona hilang tapi tetap. Hari ini Mbak Nadia bawa materi lagi gitu. Nadia bawa materi lagi. Dia ngulang terus ya? Maksudnya tergantung universitas yang kolaborasi sih. Kan kemarin yang stratigrafi kan termasuk kolaborasi juga. Sekarang ada sih kayaknya. Masih deh. Nggak tahu karena si Ido kan Mbak ya. Aku tanya katanya dia. Ya kemarin yang kalau hari ini ITB ini belum tahu. Kalau kan aku coba dari dia kan rencana aku mau ikut juga, tapi aku kan bukan universitas yang kolaborasi kan. Tapi katanya minggu depan aja nanti aku buat. Kalau misalnya nggak kolaborasi nggak bisa. Nah, aku sih kayaknya gitu, katanya buat yang kolaborasi aja dulu, nanti minggu depan aku buat yang umum. Kalau abang dulu pelajarannya gimana? Coba deh. Kalian udah dari dulu cuma sama itu doang, sama aktivis gitu. Lulus ya nggak bisa soal kan, saya di sini soal Tapi aku heran loh, Bang. Kalau ada yang begini kan lebih cenderung ke geologi. Kan biasa diadain sama official Instagram kan? Oh ya. Nah, official Instagram kan biasa adain yang kayak misal geologi.net, geologipedia dan segala macam. Apa ya? Official Instagram yang mining nggak ada. Misal buat latihan perencanaan tambang kan, misal di software Microsoft dan segala macam. Oh, nanti geologi.net ada. Oh, ada. Tenang aja, geologi.net ada semua pokoknya. Gimana? Syarul Ramadan dari Unhas ya? Syarul Ramadan dari Unhas. Oh ini, di Micromine, coba buka link ini. Coba buka Micromine. Ini jam 1. Follow aja tuh. Oh iya, oke. Latihan Wisdom and Surface. Oh iya. Instagram. Iya, Instagram. Aku lihat pelajaran. Tapi kalau misal mining terus laptop kayak gini ya taninya Belajar apa ya? PO sama Waterman. Enggak bisa. Nyekolahin iya karya juga. itu sih. Kalau dari dulu dari sini mungkin aku berat ya, tapi yang penting kita Sebenarnya semua pelatihan kayak peningkatan kapasitas dari karyawan kan udah di kemarin. POP dan segala macam. iya. Kalau saya kerja sama presiden. Karena kemarin aku dapat infonya dari karyawan kapal ya. Terus, tapi katanya sertifikatnya tetap dipegang sama tim. Iya. Karena kita di kopiannya aja berarti.
Oh, ada tahun 98. Iya. Oke, bro. Tahu gimana? Aku mau ini dulu sih, maksudnya harus persiapan aja dulu sih. Ya, udah punya dasar sedikit kan untuk mencari situasi. Kalau main kan aku belum sih ya, karena itu perhatian aja dulu. Kalau yang sekarang nih garis-garis kan ada tapi kayak gitu, maksudnya untuk keadaan pelatihan kan, kalau main plan tergantung kualitasnya apa kan. Keluaran batu bara ada sebelah. Buat persiapan aja dulu. Kalau dia meeting, kalau dia secara langsung sekitar 1,an bang. Tapi kan ini kalau lewat kayak ginian 500. Makanya kayak di mentoring gitu bang. Terus meetingnya ada Zoom. Tapi lebih mahal yang batu bara. Batu bara kalau level 1 dia 900. Ya, untuk main play. kalau main di sana Iya, kayaknya dia ini sih bang. Karena materi kali ya, yang mungkin lebih banyak. Kalau scheduling dia masuk, kalau dia kan baginya gini bang, dia masuk di level 2. Verifikasi data, aplikasi pembuatan section, quality model, faktor biaya, tip limit, tip desain, perhitungan cadangan. oke, yang pertama kalau job desk itu dia ngerti cadangan dari long term. Cadangan ini ada 1 juta ton dengan alat baru ini kita bisa menggali umur tambangnya levelnya 20 tahun. Nah, kalau schedule itu udah ada short term, mid term, engineer. Nah, kalau di TA-nya senior itu dia nentuin umur tambangnya bang. Tambangnya. Itu dari estimasi itu. Dari estimasi. Iya. Tapi harus ada cadangan. Iya juga sih, tapi kan dia pakai nilai COG. Jadi semua yang measure sama indikatif dianggap sebagai cadangan. Nggak tahu sih kalau untuk bagian itunya. Tapi dia tulisnya di sini. Dia bilang kalau nanti aku ini punya sampai tonase kali ton. Tonase kan dia umur pitnya, umur pit bagi produksi. Misal tonase bagi produksi, ya misal ini kayak ini kan 4 juta. Kalau ini tonase aja sih, tonase dalam 1 pit 4.650.774,36 ton. Dia bagi produksi per bulan, ton per bulan. Dapat umurnya ya 15,5 tahun. Berarti dia itu pakai data sequence dia asumsi aja, asumsi. Gimana sih kalau misal aku bilang kalau di laut ya emang susah ya bang. Meskipun kita buat rencana produksi sehari segini kan susah juga ya ngitungnya. Iya, produksi misalnya kita punya dalam 1 RK apa ya 10 ton sehari harus dapat gini. Berarti sebenarnya enggak ini juga kan kita nggak tahu nih dalam sehari kita bisa dapat nggak sesuai target, bisa lebih bisa kurang kan kalau di laut tuh. Kita apaan nih? Karena kemarin kan aku tanya gini sih sama orang-orang
Sebenarnya kita nggak peduli lagi mau dapat segini dalam 1 hari atau enggak. Intinya dalam 1 bulan itu kita dapat 20 ton. Apa ini 20 ton? Ya, beda lah kesulitannya. Kalau di Iya, luar kan kita barangnya nggak kelihatan ya itu lah. Pernah bikin juga soalnya.